wabarakatuh. Baik, kita jawab ini dulu Bapak, karena waktu kita lumayan singkat. Yang pertama tadi, benar bahwa ada juga pendapat ulama, bahkan dalam mazhab Syafi'i ada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan makruh mengecat rambut berwarna hitam. Jadi mereka mengatakan maksud hadis Nabi itu bukan haram, tapi makruh. Tetapi jumhur dari mazhab Syafi'i mengatakan haram. Imam Nawawi yang menyebutkannya, kata Imam Nawawi, dalam mazhab kami, pendapat yang paling kuat al-arjah adalah mengecat rambut dengan warna hitam haram. Nah, bagi yang mengikuti pandangan makruh, lalu dia mengecat dan terus mengulang-ulang kemakruhan, makruh yang diulang-ulang itu menjadi haram. Jadi sengaja meremehkan perbuatan makruh karena merasa tidak berdosa, diulang-ulang dengan sengaja, itu berubah jadi haram. Jadi tidak boleh melakukan itu. Nah, kemudian bolehkah kita jadikan imam kalau orang ini sengaja mengecat rambut dengan tujuan meremehkan syariat, mengambil hukum makruh lalu mengulang-ulangnya? Karena makruh itu sebenarnya harus dihindari juga. Makruh itu bukan bermakna waktu ada dengar makruh, oh makruh, berarti jut. Makruh itu walaupun boleh tapi tidak disukai. Makanya tidak layak orang begini dijadikan imam. Dengan syariat agama saja dia tidak jaga, lalu dia menjadi supir kita untuk menghadap Allah. Jadi Allah ketika bertemu dengan komandannya ahli maksiat. Maka semua urusan imam itu enggak boleh orang fasik. Bahkan orang yang suka melakukan kemakruhan, terbiasa dosa kecil, itu juga tidak boleh. Muazzin saja tidak boleh. Jadi imam tu harus diseleksi bukan hanya bagus suara, tapi akhlak di luar imam. Menyota temang di kedai kopi dengan main game judi online, yang je lapor aju para panitia, cabut aju pak. Masa imam jadi orang yang tidak berakhlak kepada Allah? Itu pindahkan itu. Karena kita L300 kita goyang dia. Nah, begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang meluruskan rambut atau bahasanya rebonding atau smoothing. Jangan tanya kenapa saya tahu. Karena cukup bahaya pertanyaannya. Apakah ada apa ustaz? Memang pertanyaan lembut tapi durung lah mati dia. Jadi istilahnya rebonding atau smoothing. Jadi yang saya tahu itu memakai alat zat kimia, obat kimia. Lalu ada alat untuk meluruskannya, panas keluar asap itu alat itu, merubah molekul protein rambut. Kalau saya tidak salah nama molekul protein rambut itu kan keratin. Dirubah supaya tidak lagi berbentuk keratin sehingga dari keriting berubah menjadi lurus. Ini bisa kebalikan, bisa dibuat taj'id, bisa dari lurus dibuat keriting. Suami pingin sensasi, katanya kepada isteri, "Kamu berkeribu tiga kamu." Suka dia suka isterinya keribu. Mana lah kalau kau pemau dengan ana apa? Bagaimana? Ada Pak. Ada. Yang banyak kan keriting minta rubah jadi lurus, tapi ada yang begitu-begitu Pak. Jadi dia bermain-main dengan angan-angannya. Apa hukumnya rebonding dan smoothing ini? Seluruh ulama membolehkannya selama tidak digunakan untuk berhias di luar rumah. Maka orang yang berjilbab, perempuan berjilbab, kalau dia gunakan untuk kembali menghiasi diri menyenangkan suami boleh. Syarat kedua, jadi syarat pertama tidak boleh dibawa keluar rumah. Kalau hari ini kan anak-anak gadis Pak, ketika berhenti di lampu merah itu kan keluar seperti jarum di balik jilbab pendek ini Pak. Lagi jarum di bibir. Yang pas kita culuk je dengan jarumnya. Jadi itu haram. Itu dah jatuh ke haram tu. Apalagi sampai duduk di belakang pacar, pegang pinggang pacarnya, harum mendung. Dari situ kita tahu siapa orangnya, siapa orang tuanya. Jadi dibolehkan dengan syarat pertama untuk suami, syarat kedua digunakan alat-alat yang tidak menghalangi air wudu. Bukan benda bernajis dan tidak menghalangi wudu. Artinya alatnya dipastikan air wudu tetap terkena lapisan rambut. Karena syarat berwudu juga bahagian rambut itu terkenal. Walaupun berbeza pendapat, ada yang mengatakan sehelai, orang Malik mengatakan seluruh rambut seluruh kenakan. Jadi dibolehkan melakukan rebonding. Mungkin isteri sudah lama keribu,
Ya, lalu kita mengatakan ke isteri, ini ambil uang 500.000, luruskan rambutmu. Begitu pulang, enggak ada rambutnya lagi. Ini juga begitu. Nah, tapi kalau perempuan botak terkena kanker atau apa, bolehkah dia memakai wig di hadapan suaminya? Para ulama mengatakan boleh. Itu termasuk mudarat. Tapi hanya di hadapan suaminya. Jadi biar suaminya tahu membedakan mana Mike Tyson dengan mana istrinya. Jadi disuruh pakai wig, boleh. Dibolehkan oleh para ulama. Itu darurat, seperti Nabi membolehkan memakai emas pada hidung sahabat yang terbelah waktu perang. Ya, enggak ada lagi hidung. Kata Nabi, pakailah emas. Dibolehkan, keadaannya darurat. Gigi emas juga begitu, boleh, hanya darurat. Tapi kalau ada gigi pengganti, enggak boleh memakai gigi emas. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa? Berpakaian telanjang, itu yang saya bacakan tadi hadis. Hadis riwayat Muslim, nisa'un kasiyatun ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Yang ditanyakan apa tadi? Hanya itu, ayat atau hadis? Itu saja ya? Ya, boleh. Ya, yang ditanyakan tadi apa maksud? Berpakaian tapi telanjang itu maksudnya perempuan berpakaian tetapi pakaiannya melekat pada tubuhnya seperti kondisi dia telanjang. Dan banyak pakaian itu hari ini, Pak. Coba lihat remaja-remaja kita, Pak. Itu pakai baju ketat sekali, seksi, melekat, membentuk sampai orang tahu ini letaknya di sini, ini letaknya di sini. Itu pun mereka. Celana masya-Allah melekat. Ini haram surga. Mati dia pergi dengan pacarnya ke Gunung Salak, masuk ke jurang, mati langsung dalam neraka. Langsung dalam neraka. Tidak peduli mau mahasiswa mana, tidak peduli dosennya juga ustaz, ternyata tetap dalam neraka. Ini paling banyak manusia masuk neraka hari ini gara-gara urusan pakaian. Maka Bapak Ibu, sebelum kita tutup, benar-benar berhati-hatilah jaga keluarga, karena kita diseret oleh keluarga ke dalam api neraka. Walaupun mereka marah, tapi tetaplah bela agama, karena itu yang bisa mengumpulkan kita kembali dengan anak dan istri kita. Demikian kita cukupkan karena waktu hampir azan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.